Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Haji Darmono, Ketua Yayasan Masjid Al-Istiqomah, dan yang saya hormati Ketua DKM. Mana Ketua DKM? Wah, Ustadz Usman langsung dinobatkan jadi Ketua DKM. Masya Allah, guru saya, beliau hafiz Quran, Masya Allah, suara Qurannya enak, ngajinya Masya Allah indah. Allah rahmati Ketua Yayasan, Ketua DKM kita, dan yang saya cintai adik-adik saya nih. Mana adik-adik Giri Loka? Yang rumahnya di Giri Loka 7 tangan. Yang lainnya dari luar nih. Yang lainnya dari luar. Gak apa-apa ya. Alhamdulillah, masjidnya indah nih. Kalau kamu lihat nih karpetnya nih, motifnya sama kayak di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Masya Allah. Mudah-mudahan yang duduk di karpet masjid ini bulan depan ke Tanah Suci, ke Makkah, ke Madinah. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada apa dengan cinta? Siapa yang di sini sudah punya pacar? Tunjuk tangan. Oh, kamu sudah punya pacar? Sini, ini yang kaos hitam sini nih, sini. Mau dikasih hadiah sini. Sini, ya kabur nih. Siapa yang sudah punya pacar? Tunjuk tangan. Kau nggak berani tunjuk tangan? Ya. Cinta itu pasti kalau kita ngomongin cinta yang ada di benak pikiran kita, laki-laki dan perempuan. Boleh nggak kita mencintai lawan jenis kita? Boleh? Boleh Bunda? Ya, ini yang bakal kita bahas. Bingung kan? Antara boleh dan nggak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran, ya, ayatnya Masya Allah, harus jadi tolak ukur kita dalam hal cinta. Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin. Kita mau potong dulu ayat ini. Jadi dia emang benar, kita cinta sama lawan jenis itu fitrah dari Allah. Cinta, syahwat, kita suka, senang. Jujur, kamu pernah lihat nggak anak muda naruh foto artis ganteng di lemari bajunya? Pernah lihat nggak? Pernah. Atau di handphonenya ditaruh, dijadiin profile picture, itu artis Korea, namanya Kim Jong Un, namanya Lee Min Ho. Kenal nggak Lee Min Ho? Ya kenal. Kalau cowok memang nggak kenal. Kalau cewek kita tanya, kenal nggak sama BTS? Jujur. Kenal. Ada lagi Suju. Apa tuh Suju? Susu jahe, Super Junior. Wah, kalau datang ke Indonesia, wah, itu Bandara Soekarno-Hatta penuh. Yang menyambut yang pakai jilbab, Allah karim. Nanti di atas panggung harga tiketnya itu 5 juta sampai 20 juta. Makin deket sama artis Korea tersebut makin mahal. Nah, kita alhamdulillah diberikan hidayah sama Allah, mau ngaji. Nah, nanti yang akan membuat kita berbeda sama orang yang nggak ngaji. Boleh nggak kita senang sama lawan jenis? Boleh. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh menabrak larangan Allah, yang namanya pacaran. Pacaran nggak ada manfaatnya. Coba kasih tahu sama Ustadz Kasyif manfaat pacaran satu aja.
Apa manfaat pacaran? Nah, saya menikah pasti cinta. Senang, yang dilihat wajahnya dulu. Cantiknya, gantengnya, boleh. Kata Rasulullah SAW, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahin karena 4 alasan. Lihat, Islam tidak pernah meniadakan fitrah. Beda dengan agama di luar kita. Islam mengatur fitrah agar masuk relnya Allah, kitanya selamat sampai surga. Apa kata Allah? Wanita dinikahin karena 4 alasan. Yang pertama, li jamaliha, karena cantiknya. Wah, pertama kita ngelihat cantik. Makanya dalam Islam kalau perempuan pakai cadar, dia mau dinikahin, dia wajib buka cadarnya dulu. Itu namanya proses nazar. Ya, jangan sampai pas dibuka cadarnya jenggotan. Ya, ada kejadian di Kuwait. Ini kisah nyata. Jadi dia percaya sama gurunya. Ya udah, apa yang dipilihkan guru katanya pada mau saya terima. Pasti benar. Nggak mungkin guru saya menyesatkan saya. Di Kuwait kejadian. Akhirnya merit. Apa yang terjadi? Malam pertama cerai. Malam pertama cerai. Kenapa? Pas dibuka cadar istrinya berkumis. Wanita tapi berkumis. Kumisnya tebal. Ternyata ada hormon di dalam wanita itu juga bisa menyebabkan kumisan. Wah, aduh saya nggak mau nih, guru saya kok begini. Salah. Kalau mau serius sama calon pasangan hidup kita boleh nazar. Datang ke rumah orang tuanya, buka dulu sebentar. Saya mau lihat. Nah, nanti ketika lihat timbul ke hati. Makanya dalam Islam kita disuruh tundukkan pandangan. Karena pandangan, kata Rasulullah SAW, sihamun min siham iblis. Anak panah iblis. Kalau kita sering ngelihat nih, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang gak bisa menaklukkan hati kita, kita bakal terjerumus dalam panahnya iblis. Ya ayyuhal wa qul lil mu'minina dalam Quran surat An-Nur. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah untuk orang wahai Muhammad kepada orang beriman, tundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Jadi pandangan ini teman-teman, ya kalau kamu mau menikah boleh karena alasannya cantik ganteng. Jadi ngelihat artis, aktor ganteng kita bilang iya. Namun nggak usah diliatin terus menerus. Apalagi sampai ditaruh fotonya di lemari baju kita. Berarti kita sudah masuk dalam panahnya iblis, panahnya setan. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wanita itu dinikahin yang pertama karena cantiknya, yang kedua karena apa? Hasabiha, keturunan. Wah, karena bapaknya ini terpandang, ketua yayasan Masjid Istiqomah. Wah, nikahin anaknya boleh, itu alasan. Salah satu alasan. Kemudian yang kedua, walimaliha, karena hartanya. Milih cowok, suami, saya cari yang mapan. Boleh. Nggak dilarang. Saya milih istri yang keluarganya orang kaya. Itu fitrah. Tapi dahsyatnya apa kata Rasulullah? Yang keempat. Tapi ada yang keempat yang lebih hebat, yang membahagiakan. Pilihlah wanita, pilihlah laki-laki karena agamanya. Dari 4 ini Nabi nganjurin kita yang keempat. Kalau kamu milih karena agamanya, fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau kamu pilih yang agamanya bagus, selesai, bahagia. Ngaji bareng begini, majelis taklim suami istri, waduh, bahagia. Sampai rumah anaknya sudah menggelar sajadah. Belum azan zuhur, 11.45 sudah ambil wudhu, menghamparkan sajadah. Tanpa disuruh, tanpa diomeli. Kenapa? Karena dari awal dia tidak salah menempatkan cintanya kemana. Ya,
Jadi cinta itu fitrah, bukan dihilangkan dalam Islam. Kamu tahu ada agama lain, kalau kamu sampai di posisi tertentu nggak boleh nikah. Kita nggak usah sebut nama agamanya ya, semuanya pada tahu. Karena kita tinggal di lingkungan yang heterogen di sini. Kata Pak Darmono, Pak Haji, di sini kita umat Islam 20%. Tapi nggak usah takut. Ya, 20% ini insya Allah kekuatan ekonominya hebat. Ya, kekuatan yang bisa menggoncangkan BSD insya Allah 20%. Karena dulu umat Islam juga sedikit, tapi bisa mengalahkan yang banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok sedikit mengalahkan kelompok yang banyak. Itu sekarang Israel Yahudi mau nyari Hamas setengah mati gak dapat. Sampai sudah 7 bulan nih, 200 hari gak bisa menaklukkan Hamas. Padahal Hamas sedikit dibandingkan tentara Israel yang 1 juta jumlahnya tentara cadangannya. Kenapa? Kekuatan persatuan. Makanya insya Allah ini yang hadir hari ini nih, ya apa-apa yang hadir segini, gak usah putus asa, gak usah semata semangat Pak Haji. Nanti dari kamu lah, nanti ngajak teman-teman yang lain, ngajak teman kamu yang tadi temannya pacaran nih, wah dikasih tahu ngaji susah, kamu bilang hadir yuk di Masjid Istiqomah. Pas denger penceramah dapat hidayah, dia nggak pacaran, kamu dapat pahala karena dia meninggalkan maksiat. Makanya kata Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu ajru kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan orang kepada kebaikan, maka dia dapat kebaikan orang yang diajak. Ya, amin ya rabbal alamin. Ustaz tadi udah janji mau ngasih kisah orang yang salah menempatkan cinta. Memang dahsyat ya, pandangan ini luar biasa. Bisa melumpuhkan keimanan. Makanya kalau lihat yang ganteng, baca Masya Allah. Kalau ngelihat yang cantik, Masya Allah. Jangan langsung ngefans idola, ya. Murah sekali dibandingkan kamu mengidolakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau nanya sama kamu, artis yang kita cintai, kita ngefans, kira-kira nanti hari kiamat udah pasti selamat atau belum? Tapi kalau Nabi Muhammad jamin masuk surga. Dan Nabi Muhammad gak pernah 1 detik pun hilang dari pikirannya untuk memikirkan kita. Jadi setiap tarikan nafas Nabi memikirkan nasib kita di akhirat. Satu saat Nabi kita Muhammad SAW menangis. Nangis terseduh-seduh. Datang malaikat Jibril. Wahai Muhammad, saya diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertanya, kenapa engkau menangis? Apa kata Rasulullah? Saya menangisi umatku. Takut kalau ada di antara umatku masuk neraka. Datang lagi malaikat Jibril ke Allah. Ya Allah, ini hambamu, kekasihmu, nangis gara-gara mikirin umatnya. Takut ada satu di antara umatnya yang masuk neraka. Subhanallah. Jadi yang kita sebut tadi itu BTS, Super Junior, nggak mikirin nasib kita di akhirat. Dia aja belum tentu selamat. Kalau dia mati dalam keadaan kafir, neraka selama-lamanya. Kita nggak tahu akhir hidup seseorang. Ya kita doakan dapat hidayah. Amin ya rabbal. Dulu ada artis Inggris, mungkin Pak Haji Darmono kenal, namanya Cat Stevens. Itu artis terkenal, penyanyi rock di Inggris. Orang Kristen, misionaris, masuk Islam, berdakwah di jalan Allah. Sampai sekarang kamu searching Cat Stevens, diganti namanya jadi Yusuf Islam. Aduh, akhir hidup orang kita nggak ada yang tahu. Makanya kalau Nabi Muhammad udah pasti masuk surga, dan dia mikirin kita, takut kalau kita masuk neraka. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wahai Jibril, datangi Muhammad dan kasih tahu sama dia surat cintaku. Ada di Quran surat Ad-Duha. Siapa yang hafal surat Ad-Duha? Siapa yang hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Terus wal laili iza saja. Terus
ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di dalam ayat ini nih ada satu kata, satu firman Allah, ayat jadi obat Nabi kita Muhammad, membuat hati Nabi Muhammad senang. Apa itu? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu sedetik. Sekejap mata pun Allah nggak akan ninggalin kamu. Kamu nggak akan kecewa. Semua doa kamu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Didoain kita. Makanya ketika satu saat Aisyah pernah di pahanya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akharat. Ya, wahai Allah, ampuni dosa Aisyah yang lalu dan yang akan datang. Itu Siti Aisyah ketawa sampai giginya kelihatan. Senang didoain Nabi Muhammad yang doanya nggak akan ditolak oleh Allah Azza. Wahai Aisyah, hal yasurruki du'ai, apakah bikin senang hati kamu doa saya? Iya Rasul, saya senang didoain dapat ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, dan doanya dari lisan manusia yang nggak akan pernah ditolak doanya sama Allah Azza wa Jalla. Wahai Allah, ampuni Aisyah. Senang Siti Aisyah. Tahu nggak Aisyah? Itu doa yang saya doain kamu. Setiap habis sholat, saya doain buat umat saya. Subhanallah. Lihat Nabi kita Muhammad. Allahumma ighfir li ummati. Doa kayak Aisyah, didoain juga kita. Ya Allah, ampuni umatku. Makanya kalau kita, di antara kita yang ada yang gak cinta sama Nabi Muhammad, dipertanyakan keimanan kita. Karena Nabi Muhammad sedetik pun tidak pernah hilang dari pikirannya memikirkan kita semua. Oke, teman-teman, ya Masjid Istiqomah Yeri Loka BSD terakhir nih, sebelum kita tanya jawab, sharing, ngobrol, kita mau cerita kejadian yang pernah diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi, jadi ulama terkenal, masya Allah. Beliau pernah cerita dulu, ya ada orang Arab, ya bisa dari Mekah, Madinah, orang Arab pernah jihad di Syam. Syam itu hari ini dibagi menjadi 4 negara, ya Lebanon, Suriah, Palestina, Yordania. Jihad, perang lawan orang-orang kafir. Ketika perang, selesai perang, menang kaum muslimin, ya, menaklukkan satu kota di Syam. Apa yang terjadi? Ada satu tentara muslim kepincut sama cewek Nasrani. Kamu kalau tahu ya, Syam ini dulu dikuasai oleh Romawi. Romawi hari ini tuh negara-negara Eropa. Bayangkan ceweknya rambutnya pirang, matanya biru, cantik luar biasa. Ah, ini cowok Arab, rambutnya kan hitam. Dia kepincut sama cewek Nasrani. Dia yang mengatakan, wahai fulan, fulana, saya cinta sama kamu. Apa kata wanita Nasrani ini? Nggak bisa kita menikah. Kamu agamanya Nasrani, kamu agamanya Islam, saya agamanya Nasrani. Nggak bisa. Bapak saya pasti menolak, keluarga saya pasti marah. Wah, ini cowok yang tadi Ustadz bilang, pandangannya dia masuk ke dalam panah iblis, masuk ke hati dia. Salah alamat menempatkan cinta. Dipikirin terus. Cinta bertepuk sebelah tangan. Bisa nggak tepuk tangan kalau satu tangan doang? Makanya cinta bertepuk sebelah tangan maksudnya ditolak cintanya. Dia mikirin, ya Allah, kalau nikah sama nih cewek cantik banget, tiap hari ngeliatin muka dia. Gak apa-apa deh, gak sarapan. Yang penting bersama
Siapa? Sampai akhirnya dia memutuskan untuk murtad. Nauzubillah. Ini dahsyat. Ini bahayanya kalau kita salah menempatkan cinta. Dia datangin rumah Nasrani ini, wanita Nasrani, dan dia mengatakan, saya siap masuk agama Kristen. Saya siap masuk agama Nasrani. Saya siap. Padahal diceritakan oleh Imam Ibnu Jauzi, orang ini hafiz Quran, hafal Quran, mujahid, tapi salah menempatkan cinta. Dia masuk Nasrani, dia kelompok orang-orang musuh-musuh Islam. Setelah beberapa tahun dia menikah, ketemu dengan seorang mujahid lainnya. Ya namanya Abdah. Wahai Abdah, kamu ngapain gandengan tangan sama cewek gak pakai jilbab? Oh, mohon maaf, ini istri saya. Saya sekarang udah masuk Kristen, masuk Nasrani. Na'udzubillah, engkau kan dulu hafal Quran, engkau kan dulu hafiz. Mana hafal? Mana tahajudmu? Mana sholat? Apa kata dia? Demi Allah, saya sudah lupa dengan Quran. Saya sudah lupa. Demi Tuhan, saya lupa dengan Quran. Kata dia, menyebut nama Tuhan. Nasrani. Saya sudah lupa dengan Quran. Sisa satu ayat aja yang saya masih ingat. Sisa cuma satu ayat yang saya ingat. Satu temannya mujahid, apa ayat itu? Ayatnya yang saya ingat. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Itu orang-orang kafir berharap jadi muslim. Ayat itu doang. Di mulut dia baca tapi nggak masuk hati. Di otak memori daya ingat tapi nggak masuk hati. Itu orang kafir menginginkan jadi muslim. Itu ayat yang dia salah menempatkan cinta, terkikis keimanan kita. Ada apa dengan cinta? Cintailah Allah yang memberikan kita segala mata, tangan, kaki, jantung berdetak. Ketika hayya 'ala shalah, tidak ada panggilan yang lebih mahal dari panggilan yang menciptakan kita. Cintailah Nabi Muhammad yang setiap detik hidupnya memikirkan kita agar dapat ampunan Allah. Yang ketiga, cintai orang tua kita. Demi Allah, kalau seandainya ketika hamil orang tua kita tes pack 2 garis, bilang sama ayah kita, kayaknya capek ini hamil, saya mau makan pil keguguran. Itu bisa. Banyak kejadian yang digugurkan kandungan karena tidak diinginkan kelahiran. Tapi alhamdulillah, ibu kita mau makan buah, makan sayur agar kita sehat. 9 bulan kita di perut. Maka bersyukur Allah, Muhammad SAW, dan orang tua kita. Gak akan pernah berkah bahagia orang yang durhaka sama orang tua. Azab yang disegerakan sebelum akhirat, sebelum nanti di akhirat, di dunia dia sudah dapat azab, adalah durhaka kepada kedua orang tua.